Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab yang ke-10 ini, yaitu tentang Spinning Tree Protocol. Ini sudah masuk ke Cisco CCNA per 2 ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pada topologinya ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCP. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0C1, FA0C1. Nah, sekarang misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PCA dan PCP itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya itu kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Nah, tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan itu aktif, maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, bisa pakai dikirim dari PCA ke PCB. Nah, maka nantinya itu akan muter-muter antara switch dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan broadcast itu drop. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini itu nge-hang. Nah, di sini itu fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, STP itu akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Nah, kita masuk ke simulasinya, kita akan tambahkan switch yang 2960 ya teman-teman. Nah, kalau sudah itu kita bisa masuk ke option Quick Preference. Nah, di sini itu kita bisa hilangkan centang pada show link like ya teman-teman, supaya tampilannya itu lebih bersih. Nah, kalau semua itu link aktif itu tanpa STP itu, topologi ini sebenarnya sudah looping. Nah, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, ada 3 switch. Nah, switch A, B, dan C. Nah, nilai hexadesimal itu dari 0 sampai 9, dan A itu 10, B itu 11, C 12, dan D itu 13. Nah, dalam spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Nah, caranya itu kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya itu kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Nah, secara default semua switch itu priority-nya itu sama, yaitu 32768. Karena priority-nya itu sama, kita itu bisa cari MAC address yang terkecil. Nah, misal di sini itu switch A itu MAC address-nya itu 1010, switch BP itu 1111, switch CC itu 1212. Nah, maka MAC address terkecil adalah yang switch A, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch A dia adalah root bridge. Nah, jadi port pada root bridge itu semua itu harus menyala. Nah, ini itu AA itu FA0C2 dan ini itu FA0C1 pasti menyala atau A. Nah, disebut dengan destination block. Nah, selanjutnya ada nama root bridge dan root port switch. Nah, selain root bridge disebut juga dengan non root bridge. Ada non root bridge itu ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Nah, di sini misal pada switch BP itu root portnya itu FA0C1, nah sedangkan yang di switch CC itu juga FA0C1. Nah, root port itu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisanya FA0C2 dan FA0C2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan root bridge terkecilnya lagi. Nah, di sini pada switch BP itu 11 dan switch CC itu 12. Nah, maka address yang terkecil itu yaitu BP, sehingga dia menang. Maka port ini itu dinamakan disruptive port, atau yang ini itu akan menjadi itu Ethernet port atau port yang akan diblokir. Nah, tadi kan kita sudah pakai STP, kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Nah, untuk mencari itu kita bisa mencari bit ID. Nah, bit ID itu bisa dilihat dari priority. Nah, karena priority semua switch ini itu sama 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilan. Nah, kita bisa buka yang switch pertama. Nah, di sini kita ketikkan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat di MAC address di situ, ini merupakan MAC address-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa kopikan. Nah, terus kita kasih note di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch 2 dan switch 3. Nah, kalau sudah kita bisa bandingkan MAC address mana yang terkecil ya teman-teman, yang secara hexadesimal. Nah, di sini itu kita fokuskan pada 2 angka yang pertama. Nah, ketika switch ini itu menemukan angka yang sama yaitu 00 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di angka ketikanya. Nah, pada switch 1 itu E. Nah, switch 2 itu kan 9, nah switch 3 itu 6. Nah, secara bilangan hexadesimal itu yang terkecil itu kan ini ya 6 ya teman-teman, karena di switch 1 itu E, D itu 14, dan 9 itu 9, maka yang terkecil itu adalah 6. Nah, yang mana itu yang switch 3. Nah, jadi kita bisa beri note pada switch 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge.
ini ya teman-teman. Nah, lalu part dari root bridge ini itu pasti keduanya itu menyala. Nah, ini itu dinamakan designated port. Nah, jadi kita bisa berikan pada FA0C1 dan FA0C2 ya teman-teman. Nah, berarti itu switch 1 dan switch 2 itu adalah non-root bridge ya. Nah, di non-root bridge itu ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini itu untuk switch 1 itu interface yang tercepat menuju root bridge itu adalah FA0/2, sehingga kita bisa beri namanya itu root port ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu yang tercepat menuju root bridge itu adalah FA0/2 juga. Nah, sehingga kita juga bisa nama root port. Nah, sekarang sisa FA0/1 dan FA0/1. Nah, kita bandingkan lagi MAC address-nya yang terkecil. Nah, di sini itu 9. Nah, yang di sini itu kan 14. Secara hexadecimal itu 9 itu lebih kecil dari E ya teman-teman. Nah, jadi yang menang itu yaitu switch 2. Nah, kita bisa beri nama designated port. Nah, jadi FA0/1 di switch yang pertama itu adalah port yang akan diblokir. Nah, kita bisa beri nama seperti ini. Nah, jadi ini root bridge-nya, lalu ini dua portnya itu yang dinamakan designated port. Nah, ini itu root port itu port tercepat yang menuju root bridge. Nah, lalu yang ini itu yang menang ya. Jadi sehingga itu nama itu designated port dan yang kalah itu menjadi port yang diblokir atau alternate port. Nah, selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option, lalu pilih preference. Di sini kita bisa checklist yang show link likes. Nah, di sini itu saya sudah benar menentukan port mana yang diblokir, yaitu yang berwarna orange ya. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir itu berarti itu STP sudah bekerja dengan benar dan kita itu sudah berhasil menentukan dari blocking portnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas STP path cost. Nah, jadi cost itu sama seperti root port atau portnya tercepat terhubung ke bridge. Nah, misalnya di sini itu di switch 1 itu kan ada 2 port. Nah, kalau FA0/2 itu bisa langsung terhubung ke root bridge. Sedangkan yang FA0/1 itu harus muter terlebih dahulu melewati si switch 2. Nah, muter tercepat ini itu bisa dilihat dari cost atau bandwidth. Nah, kita bisa beri not. Nah, untuk yang 10 MB itu sama dengan 100. Nah, untuk yang 100 MB itu sama dengan 19. Nah, untuk 1 GB itu sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing jalur itu costnya itu adalah 100 MB. Nah, kita bisa beri notnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa buka di switch 1. Kita bisa masuk ke enable. Nah, di situ kita bisa ketikkan solve spanning strip tree. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di bagian itu costnya itu adalah 19 ya. Nah, berarti itu 100 MB. Nah, kita juga cek di switch yang lainnya ya. Nah, di sini itu juga costnya itu 19 ya teman-teman, berarti dia itu 100 MB. Nah, selanjutnya kita akan manipulasi bandwidth. Nah, di sini itu pada switch 2 itu kita akan masuk ke designated port, yaitu FA0/1. Kita connect. Nah, kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, lalu kita bisa ketikkan speed sama tanda tanya. Nah, di sini itu ada 10, 100 dan auto. Kita akan membuat speednya itu 10 sehingga kita bisa masukkan 10. Ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show spanning tree. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/1 itu hostnya itu sudah menjadi 100 ya teman-teman, karena 10 MB itu adalah 100. Nah, selanjutnya kita akan manipulasi root bridge. Nah, tadi kan root bridge itu kan dicari dari bridge ID ya teman-teman. Nah, karena priority-nya itu sama, jadi kita menggunakan MAC address kecil. Nah, tapi kita bisa paksa switch menjadi root bridge dengan priority. Kita bisa masuk ke switch pertama. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan config. Nah, lalu kita bisa ketikkan spanning strip tree line 1 priority. Nah, tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat pada priority-nya itu dari angka 0 itu sampai 6144 ya teman-teman. Nah,
kita coba ngawur menggunakan 1827 seperti ini. Nah, maka di sini itu kita akan dikasih tahu priority yang diizinkan. Nah, priority dari switch 1 ini kan adalah 32768. Nah, lalu kita akan membuat prioritinya itu lebih kecil dan nantinya itu dia bisa menjadi lebih. Nah, kita akan menggunakan yang 28672 ini. Kita bisa copy. Lalu kita bisa masukkan ke paste ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, selanjutnya itu kita bisa close. Di sini kita bisa klik facetime ini ya teman-teman. Nah, maka di sini itu keduanya itu sudah menyala. Nah, karena dia itu sudah menjadi root bridge. Nah, jadi kedua portnya itu sudah menjadi designated port. Nah, lalu kita bisa baliknya seperti semula, yaitu 32768. Nah, kita close, kita facetime ya teman-teman. Nah, maka ini itu sudah kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi preference spanning tree atau VPC tree. Nah, jadi ini itu konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN ya teman-teman. Pada switch 1 kita bisa buka. Nah, kita itu akan buat VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, lalu kita cek dengan result spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi itu dari VLAN 1 ya teman-teman, karena ini VLAN defaultnya. Nah, lalu kita akan terapkan dulu semua switch-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa masukkan ke interface range. Di sini saya itu menggunakan range itu karena dia ada dua interface, yaitu FA0 1 sampai 2 seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode trans. Nah, habis itu kita bisa exit. Nah, kita bisa buat VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa buka switch yang kedua. Nah, di sini interface range FA01 sampai 2. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode trans. Nah, kita juga akan buat VLAN-nya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, seperti ini. Kita juga buka yang switch 3. Kita bisa masuk ke interface-nya ya teman-teman, FA0 C1 kedua. Oh, di sini itu ada range-nya ya teman-teman. Nah, di situ ketikkan switch port mode trans. Nah, kita bisa exit. Nah, di situ kita bisa buat VLAN 2 sama VLAN 3. Jadi kita bisa exit. Kita cek dengan result spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi dari VLAN 2 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan spesi untuk selengkapnya. Nah, akan muncul informasi dari si VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, selanjutnya itu kita akan memanipulasi bridge VLAN. Nah, di sini itu semua notnya itu kita bisa singkirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memindahkannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan partisi. Di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pilih area. Di sini kita bisa klik yang ini, pilih yang media color. Nah, di situ nah, di sini juga ya teman-teman. Nah, misal VLAN 1 di switch 3 itu ingin menuju ke VLAN 1 di switch 1 itu, maka bisa lewat jalur utama ya teman-teman ini. Nah, jika VLAN 2 ingin menuju ke VLAN 2, maka harus lewat jalur yang cadangan yang harus muter terlebih dahulu. Oleh karena itu kita akan membuat si switch ini itu menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, kita akan memanipulasi agar si switch yang ini itu menjadi root bridge. Nah, kita bisa pindahkan saja seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Nah, kita akan set root bridge khusus untuk VLAN 2. Nah, kita bisa enable, habis itu complete. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 priority.
Nah seperti ini ya, untuk angkanya itu nomor saja saya 1231. Nah di sini itu yang karena kita itu akan menjadikan yang terkecil, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita bisa copy. Nah seperti ini ya. Nah kita bisa enter. Nah lalu kita cek dengan Closal Spanning Tree. Nah kita bisa fokus pada di sini ya, pada VLAN 2 itu. Nah di sini tuh kalian bisa lihat ada tulisan this bridge is the root, yang artinya itu VLAN 2 itu switch ini itu sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Nah kita bisa close. Nah di sini kita pindahkan yang not designated port ya teman-teman. Di sini ya. Di sini. Nah lalu kita bisa buka yang switch 2. Nah di sini kita bisa enable, habis itu config. Nah kita itu cek dengan Closal Spanning Tree. Nah di sini itu kita fokus pada VLAN 2 ya teman-teman. Nah ini kita space saja. Nah pada EVA0C1 itu tulisannya itu designated port atau router tercepat bridge ya teman-teman. Nah bisa dibilang zero port. Nah kita itu bisa pindahkan ini root port. Nah ini kita cek yang switch ketiga, enable, di situ config, Closal Spanning Tree. Nah di sini itu pada EVA0C1 itu VLAN 2 itu juga designated port ya teman-teman, atau root port. Nah kita bisa pindahkan di sini itu EVA0C1. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini itu sisa EVA0C2 dan switch 3. Nah kita akan tadikan address mana yang terkecil. Tadi kan yang ini itu kan MAC address-nya ya teman-teman. Yang itu yang ini. Dan ini itu yang ini. Nah jadi MAC address terkecil dari switch 2 dan 3 itu yang switch 3 ya teman-teman, karena angka yang ketiganya itu adalah 6. Nah yang lebih kecil dari angka 9 dan 14, nah, sehingga yang mana itu adalah yang switch yang ketiga. Nah kita bisa berikan nama yaitu designated port ya teman-teman. Nah lalu yang EVA0C2 itu pada switch 2 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Nah di sini saya akan hubungkan masing-masing PC-nya dari switch 1 ke PC 1, dari switch 1 ke PC 2, seperti ini ya. Nah habis itu switch 3 ke PC 1. Nah switch 3 itu ke PC 2. Nah lalu kita akan pasang IP di PC 1 ya teman-teman. Nah kita di PC 2 juga kasih IP ya teman-teman. Nah kalau sudah, kita bisa pergi ke simulation ya teman-teman. Nah di sini itu kita akan kirim paket dari VLAN 2 ini ke PC ini ya teman-teman. Nah dia itu akan menggunakan jalur utama yang ini ya teman-teman. Nah kita bisa hapus, kita kirim ulang yang VLAN 1. Nah di sini itu kalian bisa lihat ini itu muter dulu ya teman-teman. Nah jadi itu tadi kita itu konfigurasi agar VLAN 2 itu jalur utama, sedangkan yang VLAN 1 ini harus muter terlebih dahulu. Nah kita bisa hapus. Ini kita pergi ke real time. Nah kita akan masuk ke FTP pada topologi 2 switch. Di sini kita buat topologinya ya teman-teman. Kita tambahkan 12 switch dan 12 PC ya teman-teman. Seperti ini. Nah selanjutnya kita akan hubungkan switch 1 ke switch 2. Nah kita akan hubungkan 2 kali seperti ini ya teman-teman. Nah lalu kita juga hubungkan ke PC-PC-nya.
Nah, selanjutnya kita akan coba terang di switch yang satu ya teman-teman. Kita ke enable. Nah, kita masuk ke config, lalu kita masuk ke interface range FA0 slash 1 sampai 2. Nah, lalu kita ketikkan switch port, mode terang. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua ya teman-teman. Nah, misalnya interface FA0/1 ini itu dia ini yang membuat cadangan, nah yaitu interface FA0/2. Nah, di sini itu terdapat informasi kalau FA0/2 dan switch 2 ini itu yang akan di-backup. Nah, selanjutnya kita bisa cari dulu untuk root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita lihat MAC address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan DSoL interface VLAN 1 seperti ini, lalu enter. Nah, di sini itu MAC address-nya itu kita bisa kopikan ya dulu. Nah, kita buat note. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bandingkan MAC address mana yang terkecil. Nah, untuk ketiga yang terkabutan itu 00 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat itu kalau 00 yang 0 itu kan ini sama ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di titik, habis itu ini angkanya ini 4 dan ini 6. Nah, ini kan gedean yang 6 ya teman-teman, besaran yang 6. Nah, di sini itu yang menang itu yang switch ke pertama ya teman-teman, karena ini tuh yang paling kecil. Nah, terus kita bisa beri note. Nah, kedua port yang di root bridge itu pastinya itu akan menyala. Nah, jadi FA0/1 dan FA0/2 itu dinamakan designated port. Nah, yang switch 2 itu menentukan port yang terblokir itu ada aturannya. Nah, jadi kalau costnya itu sama, yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Nah, di sini itu antara FA0/1 dan FA0/2 itu. Yang terkecil itu kan FA0/1. Nah, jadi di sini itu yang menyala itu FA0/1 atau yang menjadi root port. Nah, sedangkan yang FA0/2 itu dia akan jadi alternate port atau port yang terblokir. Nah, jadi dalam topologi dua switch ini itu kita bisa melakukan untuk root port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi di switch sebelumnya. Nah, sekarang kita akan memanipulasi agar switch 2 ini itu yang akan menjadi root bridge. Nah, kita bisa pindahkan node-nya terlebih dahulu. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua portnya itu harus menyala. Nah, sehingga kita akan konfigurasi. Di sini kita akan masuk ke switch 2. Nah, kita bisa ketikkan spanning tree. VLAN 1 priority ya teman-teman. Nah, di sini tuh tanda tanya ya teman-teman. Nah, kita akan masukkan itu angka dari 0 sampai 61440 ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu priority-nya. Nah, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu terdapat root ya teman-teman. Nah, di sini itu root itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti priority itu kan kita harus menggunakan angka. Nah, di sini itu kita tidak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita itu menggunakan perintah root. Nah, karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini itu belum komplit ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini itu ada root primary dan secondary. Nah, kalau primary itu akan menjadi root bridge, nah, sedangkan yang secondary itu dia akan menjadi non root bridge. Nah, di sini kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan primary. Nah, lalu kita cek dengan DSoL scan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2 itu yaitu menjadi designated port yang tadinya itu alternate port ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa klik next atau FaceTime ya teman-teman. Nah, di sini itu FA0/2 itu sudah hijau yang artinya itu switch 2 itu menjadi root bridge dan kedua portnya itu sudah menyala. Sedangkan yang FA0/2 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, kita masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan speed 10. Nah, habis itu kita exit. Kita cek dengan DSoL span
Nah, di sini itu FA0C1 itu masih blok ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini itu masih blok ya teman-teman. Nah, di sini FA0C2 itu listening ya teman-teman. Nah, kita bisa cek lagi. Ini FA0C2 itu sudah learning, dan kita bisa cek lagi FA0C2-nya itu sudah forwarding ya teman-teman. Nah, berarti kan FA0C2 itu kan listening, learning, sama forwarding. Nah, ini itu merupakan cara agar FA0C1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Tadi kan interface terkecilnya itu kan FA0C1. Nah, karena kita sudah ubah speednya, sehingga interface yang terkecilnya itu yaitu FA0C2. Nah, selanjutnya itu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi berwarna orange terlebih dahulu. Dan agar menjadi hijau itu ada tahapannya. Kita bisa buat notnya terlebih dahulu. Tahapannya itu yang pertama itu ada listening, yaitu 15.3. Nah, di sini itu dia menandakan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar, nah atau tidak. Nah, dia itu memerlukan waktu 15 detik yang biasanya kita pakai yang last time ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada learning. Sama dia juga itu 15 detik ya teman-teman. Listening sama learning itu sama-sama 15 detik ya teman-teman. Dan juga ada forwarding. Nah, ini tuh menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Nah, lalu kita akan coba cabut kabel yang VCD ya teman-teman. Kita bisa, nah ini pakai FA Ethernet ini ya teman-teman. Nah, habis itu ketikkan yang ini. Nah, di sini itu FA0C3 itu masih listening ya teman-teman. Nah, kita bisa close. Nah, lalu kita coba press time. Nah, karena time-nya itu 15 detik, sekarang dia itu sudah hijau. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan di suspend ya teman-teman. Nah, sekarang FA0C3 itu sudah forwarding ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan di bab 10 CCNA 2 ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.